Kisah perseteruan seekor gorila bernama Kong dan Godzilla. Awal cerita, Kong yang telah dikurung di sebuah kubah bio telah tumbuh besar dan mulai marah dan mengakibatkan atap kubah jebol. Teman kecilnya bernama Jia, anak suku Iwi yang ia selamatkan saat badai melanda pulau itu, dan menewaskan kedua orang tuanya. Jia tinggal bersama Dr. Andrew, seorang peneliti yang sangat menyayangi dan mengenal Kong. Kong sengaja dikurung di pulau untuk menghindari perseteruannya dengan Godzilla, karena menurut Dr. Andrew, jika Kong keluar itu seperti hukuman mati baginya. Ini adalah Barney, seorang karyawan teknik yang bekerja di Apex Cybernetic. Dia seringkali membuat podcast tentang Apex dan akan mengungkap rahasia atas kebohongan yang mereka lakukan untuk dunia. Walter Simon adalah pimpinan Apex yang punya misi untuk mendorong batas potensi manusia seperti robotika, pikiran manusia, kecerdasan buatan, dan impian-impian lainnya. I'm Walter Simmons. Barney mengelabui seorang petugas untuk mencuri data Apex. Pada saat menyalin, dia melihat Apex melakukan pengiriman ke Hong Kong dan menjadi pertanyaan baginya apa yang mereka kirim. Kemudian alarm peringatan berbunyi. Terjadi kekacauan. Semua diamankan. Begitupun dengan Simon yang juga pergi bersama Serizawa, kepala teknologi Apex. Seekor Godzilla datang. Hewan itu membakar kota dengan semburan api dari mulutnya. Warga kota berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Setelah serangan itu, Simon memberitahukan kalau Godzilla adalah musuh manusia dan Apex punya solusi mengatasinya. Madison, gadis yang suka mendengar podcast Barney, dia tertarik dengan apa yang dikatakan Barney, bahwa Godzilla itu menyerang Apex, dan itu bukan kebetulan, pasti ada penyebabnya, sehingga tempat khusus itu menjadi sasaran. Madison datang menemui ayahnya, memberitahukan kalau Godzilla itu datang pasti terprovokasi, tapi sang ayah tidak percaya itu, dan ingin putrinya tetap belajar di kampusnya, tanpa mendengar podcast sampah yang mempengaruhi pikirannya. So cut your pop some slack, would you? Simon dan Serizawa datang menemui Dr. Lin, seorang yang meneliti tentang rongga bumi. Mereka datang memperlihatkan citra magnetik dari satelit baru yang mereka miliki, tentang rongga bumi dan ekosistem yang memiliki energi sangat besar, dan itu terjadi di bawah bumi yang mereka pijak. Kekuatan bumi itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan senjata melawan Godzilla. Mereka meminta bantuan Dr. Lin untuk menemukan energi yang tersembunyi itu. Tapi Dr. Lin menolak karena menurutnya memasuki rongga bumi itu mustahil. Saudaranya telah mencoba. Mereka menerima pembalikan gravitasi yang membuat tubuh mereka remuk dalam sekejap. Tapi Simon memberitahukan kalau Apex punya kendaraan canggih yang mampu menahan pembalikan gravitasi bumi, yang mereka beri nama HEV. Dan akhirnya Dr. Lin setuju dan memberitahukan idenya tentang memori genetik, yaitu seekor titan yang akan menunjuk jalan ke rumahnya. Dr. Lin pun ingin meminta bantuan Dr. Andrew. Dr. Lin menemui Dr. Andrew, mengatakan idenya untuk pergi ke rongga bumi, mencari sumber kekuatan itu, dan membutuhkan Kong sebagai pengarah. Awalnya Dr. Andrew menolak, karena kalau sampai Kong keluar dari pulau, Godzilla akan datang menyerangnya, dan Kong tidak mungkin dibawa menyeberangi separuh dunia, apalagi dijadikan senjata. Dr. Lin tetap membujuk Andrew, dengan mengatakan kalau Kong bukan senjata, tapi sekutu. Kita akan membawanya ke Antartika, di mana dulu itu adalah tempat leluhurnya. Kita akan memberikannya rumah dan dia akan menyelamatkan rumah kita. Dan itu satu-satunya kesempatan kita untuk menghentikan Godzilla. Dan Dr. Andrew pun akhirnya setuju. Kong dibawa dengan menaiki kapal dengan penguasaan ketat dengan melewati jalur yang disarankan Dr. Andrew untuk menghindari deteksi dari Godzilla. Dan di kapal itu juga ada Maya, putri Simon, sebagai perwakilan Apex.
Malam harinya, Jia bangun dan mendekati Kong, memberi salam dengan jari telunjuknya. Jia pun mengatakan kepada Dr. Andreo yang mendekatinya, kalau Kong sedih dan marah, dia ingin pulang ke rumah. Kong mengatakan itu dengan bahasa isyaratnya, yang membuat Dr. Andreo terkejut dan Dr. Lin pun sampai tidak percaya kalau Kong bisa berkomunikasi dengan Jia. Madison dan Josh mencari Barney, laki-laki misterius yang memiliki acara podcast tentang Godzilla dan kebohongan Apek. Setelah mendapatkan alamat Barney, mereka mulai mengobrol. Madison mengungkapkan pendapatnya tentang Godzilla yang menyerang bukan secara acak, tapi Apek memang menjadi sasarannya. Tapi dia tidak tahu apa yang membuat Godzilla itu terprovokasi. Barney pun setuju dengan pendapat Madison. Dia telah 5 tahun bekerja di Apek, dan pada minggu lalu dia melihat file tentang pengiriman ke Hong Kong. Tapi tidak tahu itu tentang pengiriman apa. Was hidden in a secret bunker. I mean some pretty damn suspicious tech. Jia meletakkan tangannya di dinding kapal. Dia merasakan sesuatu. Dan di tempat lain, Dr. Lin meminta kepada Dr. Andreo agar Jia berkomunikasi meminta Kong mengikutinya masuk ke lubang Antartika. Karena hanya Jialah yang Kong percayai. Alarm kapal berbunyi. Jia mengatakan kalau Godzilla datang. Kong pun merasakan itu. Dia menjadi gelisah dan marah. Perang melawan Godzilla pun dimulai. Kapal-kapal mulai terbelah dan terbakar. Dengan gampangnya Godzilla itu menghancurkan armada penyelamat. Godzilla itu datang mendekati kapal yang membawa Kong, membalikkannya hingga Kong terjatuh ke laut. Begitupun dengan semua awak yang berada di kapal itu. Dr. Lin membuka ikatan rantai Kong agar dia bisa bertarung membela dirinya dan menyelamatkan mereka. Pertempuran pun terjadi. Amukan Kong dan Godzilla itu pun menggema. Mereka berusaha saling mengalahkan. Godzilla mengeluarkan sinar intimidasinya, menghancurkan beberapa kapal. Mereka bertarung di dalam air. Kong berusaha naik ke permukaan, tapi Godzilla itu menarik Kong ke dasar laut. Dr. Andreo menyadari kalau Kong mengalami kesulitan. Dia meminta bantuan agar melemparkan bom laut agar Godzilla itu menjadi bingung. Bom dilemparkan dan benar saja Kong kemudian muncul dan naik ke kapal dengan memuntahkan air dan keadaannya tidak begitu baik. Dr. Lin meminta agar mematikan semua mesin ataupun senjata agar Godzilla itu berpikiran mereka telah mati dan dia merasa menang. Semua tenaga dimatikan. Godzilla itu kembali muncul. Dia melihat Kong yang terkapar dan kemudian pergi. Jia berterima kasih kepada Kong yang telah menyelamatkan mereka. Dan Dr. Andreo memikirkan bagaimana cara membawa Kong, karena kalau sampai mereka bergerak, Godzilla itu akan tahu dan kembali menyerang. Madison, Josh, dan Barney sampai di Apek. Mereka memulai dengan melewati terowongan hingga sampai di tempat awal Barney melihat hal yang mencurigakan. Mereka masuk ke sebuah ruangan, dan di sana terlihat seperti peradaban maju. Alat-alat canggih yang diciptakan Apek. Kemudian ada yang datang. Mereka bertiga pun masuk ke kargo pengiriman, yang membuat mereka terkunci dan kargo itu pun siap dikirimkan ke Hong Kong. Dr. Lin memberikan ide. Kong diangkat dengan bantuan helikopter. Dan setelah sampai di Antartika, Kong sadar dia berada di tempatnya ia kenal. Jia mengatakan kepada Kong sambil menunjuk ke arah lubang, kalau itu adalah rumah. Tapi dia menolak dan hanya melihat dan memegang salju. Dr. Lin kehilangan banyak armada untuk ke Antartika, dan tidak ada jalan untuk Kong kembali. Dr. Andreo pun meminta kepada Jia agar mengatakan kalau di dalam sana mungkin ada yang seperti dia. Setelah Jia memberitahukan itu, Kong langsung masuk ke lubang itu dan diikuti seluruh armada yang tersisa menggunakan HEV. Perjalanan dimulai. Kong mulai bergelantungan dari satu pegangan ke pegangan lain, hingga ia terjatuh dan masuk ke gravitasi yang sangat kuat. Hingga ia sampai ke sebuah alam yang baru.
Begitupun seluruh armada. Mereka selamat melewati gravitasi yang mustahil dilewati manusia. Tapi dengan menaiki Have, mereka berhasil. Kong terus berlari dan semua armada mengikutinya. Tiba-tiba ada serangan yang menghancurkan satu Have. Dan serangan itu berlanjut ke Have yang ditumpangi Dr. Lin dan Dr. Andrew. Tapi kemudian Kong dengan sangat cepat menolong. Dia menghabisi hewan itu satu persatu hingga mereka semua selamat. Kong terus bergerak seperti dia tahu tujuannya. Dia melompat memasuki jalan menuju rumahnya. Monorail mulai melambat dan mereka telah sampai di Hong Kong. Masuk ke tempat yang mereka tidak kenali, yang membuat mereka bingung hingga kemudian ada suara memerintahkan agar menjauhi area yang mereka pijaki. Dr. Simon sangat berantusias. Ternyata itu adalah robot Godzilla yang mereka beri nama Mecha. Robot itu mengejutkan Barney dan kawan-kawannya. Apek mendesain robot itu dengan sangat sempurna, dan uji coba pun akan dimulai. Simon meminta agar melepaskan percobaannya. Hewan itu dilepas dan pertarungan dimulai. Dengan sangat mudahnya robot Mecha menghabisi hewan itu. Dan robot itu dikendalikan oleh seorang pilot dan terhubung ke satelit. Tetapi Simon tidak begitu senang karena kekuatan dari Mecha hanya mencapai 40%. Mereka butuh dari itu untuk melawan Godzilla. Dan mereka pun menunggu sampel dari rongga bumi. Setelah melihat pertarungan itu, Madison tahu kalau itulah yang menyebabkan Godzilla datang menyerang. Apek berusaha menggantikan posisi Godzilla dengan robot Mecha. Kong sampai di tujuannya. Dia meletakkan telapak tangannya di cap di dinding dan membuka pintu. Dia masuk melihat ke sekelilingnya. Dia berteriak hingga teriakannya itu menggema. Kemudian dia melihat dan mengambil kapak milik leluhurnya, duduk di singgasananya. Seluruh armada pun mendarat, melihat sekeliling rumah yang dulu tempat tinggal leluhur Kong. Di atas bumi, Godzilla mengamuk di Hong Kong, yang membuat pemerintah terpaksa mengevakuasi warganya. Maya mengambil sampel dan mengirimkan kepada ayahnya Simon. Dan Kong memasangkan kapaknya di sebuah logo yang membuat tempat itu menyala. Cahaya itu menghisap radiasi dari inti bumi. Dan ternyata Godzilla merasakan itu. Dia mengeluarkan cahayanya, menerobos ke perut bumi hingga sampai ke tempat Kong berada. Sampel energi itu sampai ke tangan Simon. Dan mereka akan mendaur ulang sampel itu secepatnya. Dr. Andrew tidak setuju Maya mengambil sampel karena itu bukan milik Apek, dan Maya pun meminta agar pasukannya bersiaga. Saat mengangkat senjata dan mengarahkannya kepada Dr. Andrew dan Jia, Kong melihat menjadi marah. Dia mulai berteriak dan mengakibatkan hewan yang tadinya tertidur kini terbangun dan menyerang mereka. Maya berusaha kabur bersama armadanya, tapi karena Kong menghalangi jalannya, dia pun memerintahkan agar menembak Kong. Kong marah dan menangkap Have tumpangan Maya. Dia pun menghancurkan armada itu. Kong mengambil kapaknya, kemudian melewati lubang yang diciptakan Godzilla, hingga dia kembali ke permukaan bumi. Pertarungan Kong dan Godzilla kembali dimulai. Mereka saling menyerang, Godzilla dengan sinar intimidasinya, sedangkan Kong dengan pukulannya. Kong menahan sinar itu menggunakan kapaknya. Tapi saat kapak itu terlepas, Godzilla menyerangnya bertubi-tubi hingga Kong terkena sinar itu, membuatnya terbakar dan terjatuh. Kong kembali bangun dan mengambil kapaknya, memukul tepat di mulut Godzilla yang membuatnya terlempar jauh. Godzilla mendekati Kong, mencakar dadanya hingga ia terluka dan tak lagi mampu untuk berdiri. Saat bertemu Simon, Madison mengungkapkan kekesalannya. Simonlah penyebab kekecauan ini. Godzilla dulu pergi meninggalkan bumi dengan damai. Tapi karena ulahnya dan keinginannya, kini Godzilla datang kembali. Simon tetap mencoba menyalakan Mecha menggunakan tenaga yang baru mereka dapat. Dan ternyata sistem tidak stabil dan pilot gagal mengendalikan Mecha. Mecha berjalan sendiri tanpa dijalankan seorang pilot. Dia kemudian menyerang Simon.
Mecha sekarang berjalan dengan pikirannya sendiri, dan Madison menyadari itu. Josh tahu Mecha masih terhubung dengan satelit. Dia berusaha membobol kata sandi untuk bisa mengendalikan Mecha, tapi Josh selalu gagal mendapatkan sandi itu. Dr. Andre dan Dr. Lin melihat pertempuran Godzilla dan Mecha. Mereka bertanya-tanya makhluk apakah itu. Tapi tidak dengan Jia. Dia malah mendekati Kong yang tidak sadar. Dia mengatakan kepada Dr. Andreo kalau jantung Kong melemah. Mendengar itu, Dr. Lin teringat perkataan Maya yang mengatakan kalau Hev memiliki tenaga listrik tinggi yang cukup untuk menerangi Las Vegas selama seminggu. Dr. Lin menghidupkan kembali Hev, kemudian meletakkannya tepat di atas jantung Kong. Hev itu diledakkan dan mengejutkan Kong yang membuat dia kembali terbangun. Jia memberitahukan Kong kalau Godzilla bukanlah musuh, dan Mecha itulah yang harus dilawan. Dan Jia sambil menyapu air matanya meminta agar Kong berhati-hati. Kong berdiri, dia kembali bertarung, tapi kali ini bukan dengan Godzilla, melainkan Mecha. Kini Kong dan Godzilla bersatu, mereka bekerja sama mengalahkan robot Mecha. Keadaan semakin genting. Kong terancam dihabisi Mecha. Madison meminta agar Josh cepat bertindak dan akhirnya Josh mendapatkan ide. Dia menyiramkan air ke mesin itu yang membuat mesin tidak berfungsi lagi. Dan robot Mecha pun dapat dihancurkan Kong dengan bantuan sinar yang disalurkan Godzilla ke kapak Kong. Robot Mecha dihancurkan. Kong berteriak sambil memegang kapaknya menghadap ke arah Godzilla. Ternyata kali ini bukan pertempuran. Godzilla pergi mengarungi lautan, dan Kong pun melepaskan kapak yang ada di tangannya. Setelah semua selesai, Madison pun berkumpul kembali dengan ayahnya. Begitupun Kong kembali ke rumahnya, yang ditemani senyum manis dari gadis kecilnya, Jia.